Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Taminatika. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi selanjutnya. Pada video kali ini, kita akan membahas soal tentang persamaan bilangan berpangkat ya. Soal-soalnya ada di gambar ini ya. Tapi untuk lebih jelasnya, kita akan mulai pada soal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini nomor yang pertama, himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat X pangkat 2 dikurangi 3X sama dengan 1/4 adalah. Nah, untuk menyelesaikan persamaan bilangan berpangkat, itu kita harus samakan dulu bilangan pokoknya. Lihat, yang kita lihat di sini, yang satu angka 2, yang satu angka 4. Kita harus ubah dulu. Berarti 4 kita ubah dulu menjadi 2 pangkat berapa ya? 2 X kuadrat dikurangi 3X sama dengan 4 itu berubah jadi 2 pangkat 2. Ya. Karena 2-nya di bawah, kita tuh pindahkan ke atas. Jadi kita ubah asalnya positif, pindah ke atas jadi negatif. 2 pangkat X kuadrat dikurangi 3X sama dengan 2 pangkat min 2. Karena positif, pindah lagi ke atas gitu ya alasannya ya. Oke, udah sama-sama 2, kita bisa coret. Berarti kita punya X kuadrat dikurangi 3X sama dengan min 2. Ya, ini persamaan kuadrat ya. Kita pindahkan yang 2-nya negatif, pindah jadi positif. Berarti kita punya X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Oke, kita akan membuat pemfaktoran ya. Perkalian yang menghasilkan 2 cuma ada 1 kali 2. Karena yang tengahnya hasilnya negatif 3, berarti dua-duanya jadi negatif. Sehingga kita punya X dikurangi 1 dikali X dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti kita punya X dikurangi 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. X kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Atau ya, berarti jawabannya adalah 1 atau 2, 1,2. Yaitu jawabannya adalah yang D. Ya, semoga jelas. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Penyelesaian persamaan 1/2 pangkat X kuadrat ditambah 5X dikurangi 16 sama dengan 1/4 dalam kurung X kurangi 3. Oke. Supaya gampang, kita pindahkan lagi ke atas lagi. Ya. Berarti kita punya 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan X kuadrat ditambah 5X dikurang 16 sama dengan 4 tadi berubah menjadi 2 pangkat 2 ya. Berarti 2 pangkat min 2 kita ke ataskan langsung dikali X min 3. Oke, udah sama. Kita kalikan dulu supaya tidak terlalu panjang. 2 pangkat min X kuadrat ditambah negatif kali positif negatif ya, negatif 5X ditambah 16 sama dengan 2 pangkat min 2X ditambah 6 sama-sama 2, kita bisa coret. Berarti pangkatnya kita punya min X kuadrat dikurangi 5X ditambah 16 sama dengan min 2X ditambah 6. Oke, kita buat X kuadratnya positif, berarti pindahkan ke sebelah kiri. Min jadi positif, X kuadrat negatif berarti ditambah 5X dikurangi 2X positif pindah jadi negatif, tambah 6 dikurangi 16 sama dengan 0. Berarti kita punya X kuadrat 5 dikurangi 2 tambah 3X 6 dikurangi 16 berarti kita punya min 10 sama dengan 0. Oke. Untuk pemfaktorannya, kita cari perkalian yang menghasilkan 10. 1 kali 10, 2 kali 5. Oke. Karena di tengahnya 3, berarti yang selisih 3 yang mana? Yang 2 sama 5. Karena 3-nya positif, berarti yang besar positif, yang kecil negatif. Jadi kita punya X dikurangi 2, X ditambah 5. Sama dengan 0. Berarti kita punya X dikurangi 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Atau X ditambah 5 sama dengan 0, X sama dengan min 5. Jadi jawabannya min 5 atau 2, atau 2 atau min 5. Jadi jawabannya adalah yang C.
Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Himpunan penyelesaian dari persamaan 5 pangkat x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 2 sama dengan 5x kuadrat dikurangi 2x tambah 10 adalah. Oh, ini udah sama-sama 5 ya. Jadi kita nggak usah, tinggal coret aja langsung. Kita punya x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 2 sama dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 10. Oke, sama-sama x kuadrat ya. Kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Berarti 0 sama dengan min 2x. Negatif 6 pindah jadi positif 6x. Min 2 pindah jadi positif ya. Berarti kita punya 0 sama dengan 4x ditambah 12. Pindahkan lagi, positif pindah jadi negatif 12 sama dengan 4x. Berarti x sama dengan min 12 per 4. Jadi hasilnya min 3. Pindah luas ya, hasilnya berarti yang A. Oke, semoga jelas. Kita lanjut soal selanjutnya. Diketahui A sama dengan 9, B sama dengan 16, dan C sama dengan 36. Nilai dari akar dari A pangkat min 1/3 dikali B pangkat min 1/2 kali C, semuanya dipangkatkan 3. Oke. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita ingat nih, kalau misalkan ada bentuk akar diubah menjadi pangkat. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini, kalau nggak ada angka, berarti di sini kita anggap 2. Berarti kita punya A pangkat min 1/3 dikali B pangkat min 1/2 dikali C, katanya dipangkatkan 3. Ya, akarnya berubah menjadi 1/2. Karena di sini angkanya 2 ya. Oke, kalau udah seperti ini tinggal kalikan ya. Berarti kita punya A pangkat min 1/3 dikali B pangkat min 1/2 dikali C. 3 kali setengah berarti 3/2. Oke, kita substitusikan. A-nya berubah menjadi 9. Berarti kita punya kayaknya lebih enak dikalikan dulu nih. Min 1/3 kali 3/2. Berarti kita punya A pangkat min 1/3 dikali 3/2. B pangkat min 1/2 dikali 3/2. C 1 kali 3/2. Oke, ini coret. Berarti kita punya A pangkat min 1/2. B pangkat min 3/2 kali 2, 4. C pangkat 3/2. Oke, kita lanjut. A-nya itu berarti 9. Berarti kita punya 9 pangkat min 1/2 dikali B-nya 16. Berarti 16 min 3/4. C-nya 36. Pangkat 3/2. Pindah ke atas ya. 9 bisa berubah menjadi 3 pangkat 3. Min 1/2. 16 kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 4. Min 3/2. 36 kita bisa ubah menjadi 6 pangkat 2. Oke, kita kalikan lagi. 9 itu 3 pangkat 2 ya, bukan pangkat 3 pangkat 3. Berarti ini habis, berarti kita punya 3 pangkat min 1. 3/4. 4 coret, berarti kita punya 2 pangkat min 3. 6 itu coret, berarti kita punya 6 pangkat 3. Oke, karena ada pangkat negatif, kita pindahkan ke bawah. Berarti kita punya 6/3 kali 2 pangkat 3. 6 pangkat 3 ya. Oke, supaya gampang, kita ubah dulu. 6 itu 2 dikali 3. Pangkat 3/3 kali 2 pangkat 3. Kalikan dulu, berarti kita punya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Per 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3-nya sama, coret. Kalau ada pembagian, ya ingat sifatnya. Tinggal kurangi pangkatnya. Berarti kita punya 3 pangkat 3 dikurangi 1. Hasilnya 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 2 itu 9 ya. Ada 9? Ada. Jawabannya adalah yang C. Oke, semoga jelas. Kita lanjut soal selanjutnya. Himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 3x kuadrat
3 pangkat 2x kuadrat tambah 1 ditambah 3 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 0. Kalau ada soal seperti ini, kita misalkan dulu nih. Ya, kita punya 3 pangkat 2x tambah itu jadi perkalian ya. Di 3 dikali ditambah 3 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 0. Kita misalkan 3 pangkat x itu sama dengan P misalkan. Berarti kita punya 3P kuadrat ditambah P dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan ya. Berarti kalikan dulu 3 dikali 3 itu 9. Pemfaktoran yang menghasilkan 9, perkalian yang menghasilkan 9, 1 kali 9, 3 kali 3. Ada nggak yang selisihnya 1? Ternyata tidak ada ya. Berarti kalau tidak ada, berarti ini termasuk himpunan kosong. Ya, kalau tidak bisa difaktorkan. Kalau tidak percaya, kita coba buktikan. Kita pakai substitusikan. Ya, kalau x-nya kita ganti dengan 1, ya, di sini kita punya x pangkat yang A. Kita punya 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 1 dikurangi 3. Apakah hasilnya 0? Tidak ya. 3 pangkat 3 itu 27. Dikurangi ditambah 3 dikurangi 3. Jadi hasilnya adalah 27. Kalau misalkan kita masukkan yang B, 0. Berarti kita punya 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 1 dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti di sini hasilnya adalah 0. 3 ya. Tidak sama dengan 0. Berarti salah ya. 0 sama 1 yang C udah jelas salah, yang D berarti kita punya 3 pangkat 2 dikali 3 ditambah 1 ditambah 3 pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 2 kali 3 6, 7. 3 pangkat 7 ditambah 3 pangkat 3 dikurangi 3. Udah jelas ya, ini pangkat 7 nggak mungkin bisa dikurangi ya. Ini tidak akan sama dengan 0. Jadi jawabannya bila tidak bisa difaktorkan berarti langsung aja himpunan kosong ya. Oke, terima kasih yang telah melihat atau menonton video dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.